Hai guys, balik lagi ke channel Liam Audio and Sport. Teman-teman, pada kesempatan ini saya berada di tempat ibadah ya, di gereja Kristen Kemah Daud di Banjarmasin. Kita akan mencoba di sini saling membantu untuk menyeting sound system dan juga mungkin memberikan sedikit pointer ya untuk sound systemnya. Karena kan kita tahu ya, untuk bulan-bulan ini khususnya banyak persiapan untuk acara-acara Natal ya, acara-acara Natal di penghujung tahun. Ya, jadi semoga acara kita ini bisa berjalan dengan baik. Ya, teman-teman bisa lihat di sini. Ya, ini adalah tempat ibadah dari gereja GKKD Banjarmasin. Ya, proper ya, baik sekali gerejanya ya. Teman-teman, selanjutnya kita akan melihat ya sistem yang dipakai untuk di gereja GKKD Banjarmasin. Sebelumnya kita akan berkenalan dulu nih dengan soundman-nya di sini. Dengan siapa nih? Bisa boleh kenalan? Nama saya Chen. Chen ya? Iya. Oh, oke. Masih kelihatan masih muda sekali nih. Semangat, bagus sekali. Oke, boleh bisa dikenalkan sistemnya yang di sini dipakai apa aja? Ini mixer ya, mixer. Berapa channel ini? Ini ada berapa? 12. Ya, 12 channel. Oke. Terus di sini ada apa lagi di sini? Kita lihat di dapur pacunya nih namanya nih. Untuk mic-nya mikrofon wireless ya. Wireless. Jadi ada 3 tapi yang dipakai hanya 2. Oke. Ini semua merek asli semua. Oke. Sama mixer juga asli semua. Oke. Sip. Berarti untuk dapur pacunya seperti itu ya. Ini kalau tarik ke belakang ini kira-kira ke depannya berapa meter ya? Ada 10 meter ada ya kira-kira? 15 meter ada? 10. Sekitaran 10 lah. 10 ya. Berarti pakai kabel apa nih? Kabel snack? Kabel ya. Kabel snack ya. Langsung situ, pakai mixer situ langsung sana. Oke. Kabel snack. Oke. Kita lihat sekarang ke speaker FOH-nya ya teman-teman ya. Ini di depan sini. Nah, ini memakai speaker aktif ya ini ya di atas nih ya? Ya. Oh, aktif ya. 15 inci aktif ya. Oke. Dan ini adalah drumnya ya, drum elektrik. Pakai merek Yamaha ini ya. Yamaha, ini keyboardnya. Ini alat musiknya ya, gitar bass. Oke, ini panggungnya proper banget nih, bagus nih. Wah, sip. Rapi ya di sini ya, bagus. Fasilitasnya juga baik, ada AC. Oke, teman-teman kita cek dulu aja, kita cek sound seperti apa ya di sini. Kita boleh cek sound. Kasih suara, boleh minta suara mikrofon dulu? Ya. Cek 1 2, cek 1 2. Oke. Cek 1 2 3, cek 1 2 3. Cek 1 2, 1 2 3, cek 1 2 3. Oke. Mikrofon ya, siap. Di depan pakai mikrofon kabel juga nggak? Enggak wireless semua. Wireless semua ya? Oke. Terusnya kalau misalnya dari sini kira-kira kekurangannya apa? Kalau misalnya dari sini, misalnya ada kekurangannya apa? Kekurangan mungkin yang penting settingannya itu. Settingannya. Oke. Karena kami juga masih tidak terlalu memahami sama settingannya gitu. Dengan luas seperti ini, settingan yang pas gimana? Oh, boleh. Itu sih yang sebenarnya yang banyak kendalanya sama kami. Jadi maksudnya mau minta pointer dari saya gitu ya? Iya, Oke. benar, Pak. Oke. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Kita akan coba ya memberikan pointer sedikit ya. Ini adalah mikrofon ya? Iya. Ini di channel nomor berapa? Ini 3. Nomor 3 ya? 4 dan 3. 4, oke ya. Oke. Ini adalah, coba bisa demo. Cek 1 2, cek 1 2. Cek 1. Oke, sudah benar. Ya. Cek 1 2, cek 1 2 3. Cek 1 2. Oke, 2 kilo. Oke, sudah benar. Oke. Low frekuensinya sudah benar. Coba. Cek 1 2 3. Cek 1 2 3. High frekuensinya. Cek 1 2. Cek 1 2 3.
Oh, di boost di 2 kilo. Cek 1 2. Oke. Cek 1 2 3. Ini coba kita lihat gainnya di sini. Cek 1 2 PFL. 3. Cek 1 2 3. Kita lihat sini PFL-nya. Oh, PFL-nya di sini belum ini. Ini belum ada dia PFL-nya ya. Oke, bentar. Cek 1 2 3. Coba situ yang satu ya. Coba tolong. Oke. Cek 1 2 3. Cek Sini, 1. ya. Ini di sini saya mau cari namanya PFL ini ya. Udah tahu lah PFL ini apa? Namanya pre-fader listen. Jadi ini cara kita mencari signal ya. Nah, kalau di mixer, semoga mixernya ini masih aman gitu ya. Ini PFL-nya. PFL-nya kita cari di sini. Cut dulu, iya Pak. Ya. Cut dulu Pak. Pak, sorry Pak. Izin Pak tadi. Ini ya sekalian teman-teman. Iya. Belajar juga Pak. Iya Pak. Izin dulu. Boleh. Lagi ngecek sistemnya Pak. Oh, boleh. Oke, coba saya lihat ya. Ini PFL, pre-fader listen. Nah, ini coba lihat sini PFL-nya masih hidup ya. Kau bisa setting ke situ juga nggak? Di mana Pak? Suara drum mic bass. Iya, bisa nanti kita cobain. Oh, Nanti sekali cobain. ya. Nyalain tuh tahu cobain. Ya, fan menjadi ya kalau fan. Iya. Drumnya apa supaya bisa monitornya juga supaya kita belajar sama-sama. Iya Pak, boleh Pak. Coba saya pinjam dulu ya mikrofon. Cek. Cek. Tes. Oh, sorry. Cek. Low frequency ya. Cek. Tes. Cek. Sat. Cek. Tes. Sat. Cek. Sat. Tes. Cek. Ini biarkan itu. Tes. Cek. Sat. Cek. Sat. Tes. Sat. Cek. One. Hello. Sat. Cek. Sat. Halo. Sat. Cek. Nah, ini adalah PFL namanya ya, pre-fader listen. Kita mau cari signal. Satu. Ini kan tombolnya ini PFL. Kalau saya mati, dia mati. Cek. Berarti masih aktif PFL-nya. Saya cari dulu signalnya. Cek. Walaupun ini dimatikan, signalnya masih hidup. Satu. Ini cara cari signalnya PFL. Kita ngomong sekeras mungkin di sini sampai batasnya di sini, sampai di sini. Di bawah 3 lah di sini. Satu. Cek. Boleh di nomor 6 boleh. Satu. Cek. Satu. Saya rasa sudah cukup di sini. Cuma nanti tinggal kita di sana aja. Tes. Satu. Halo. Cek. One. Satu. Tes. Cek. Nah, ini ada storingnya sedikit ya. Tes. Dari Soldering dikit deh. dari kabel. Di bass kayaknya. Gitar bass ya. Bass. Cek. Gitar bass ya gitu. Hilang ya. Bassnya ya ini. Tapi Cek. biasanya bass itu masuk langsung situ punya speaker sendiri. Oh, Tapi maksudnya masuk sedikit di sini. Ah. Tapi sedikit aja kami ambil biasanya. Oh, Tapi di oke. situ memang volume-nya Pak. Oke. Cek. Ini sudah benar nih. Ini Benar ya. sudah benar ini adalah ini namanya high pass filter ya. Kalau ini high pass filter dipencet berarti frekuensi yang bassnya dibuang. Kalau misalnya saya buka C, tuh kan. Benar. Ini mesti dipencet karena ini kan suara bass itu kita nggak perlu untuk di ruangan yang bergema. Ya. C 1 2 sekarang dicek di depan, coba nyanyi gitu kan, ada feedback nggak gitu? Ya, bebek kan. Feedback itu bisa di Tes sini. 1 2 3. Cek 1 2 3. Halo. Kalau efek biasanya main juga. Dia tak pernah gagal karena dia Allah. Dia tak
tak pernah lalai dia jamin firman-Nya. Sebab dia Allah, Raja segala raja, kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku. Bersoraklah, puji sembah Dia, Yesusku Raja mulia, Yesusku Allah perkasa, Yesusku luar biasa, Yesus Raja. Dia tak pernah gagal. Cek 1 2 3 T1. Cek 1 2 3 T1. Ini kalau kita nyeting ini, Cek 1 2 dan kita lihat karakternya masing-masing orang. Ini kan agak ngebas kan ya, punya dia. Berarti kita potong nilonya sini. Tes mic 1. Nilonya, low frekuensi ya. Kalau saya nih, coba. Dia tak pernah gagal. Kalau segini cukup. Malah kan saya habisin. Karena suara dia sudah, karakternya sudah ngebas. Supaya kita dengarnya jelas gitu kan. Nah, kasih dikit boleh lah, ya kan. Ini saya kasih efek sedikit, kamu merasakan? Benar. Supaya suaranya agak airy dikit. Kalau misalnya di pas lagi masuk suara musik tuh bisa nge-blend agak airy dikit, ya kan? Puji sembah Dia, Ya kan? Yesusku Raja mulia, Saya naikin lagi. Yesusku Allah perkasa, Semakin saya naikin, efeknya semakin naik. Allah pemenang, Yesus Raja, Dia tak pernah lalai. Yang penting kita nyeting nggak ada feedback, nggak ada nganging-nganging gitu dia. Yang kita hindarin gitu ya. Selama ini kau bilang kita tuh nggak pernah pakai echo. Iya, karena mungkin kan ruangannya bergema ya Pak ya. Iya. Nggak apa-apa Tapi sih. kalau kayak gini enak nggak sih? Kalau sebenarnya lebih nyaman pakai echo atau enggak sih? Kalau Tergantung selera juga sih Pak. bukan selera juga. Iya, dan selera. Kalau misalnya lagi masuk semua gitu kan, ya mungkin butuh lah efek sedikit gitu kan. Oh gitulah. Kalau misal Bapak lagi khotbah, efeknya mesti dimatiin. Oh karena nggak terlalu bagus ya. Enggak, kan kita nggak perlu Pak suara yang menggema-gema. Oh iya, betul. Pas kita lagi nyanyi baru kita perlu kan ada suara kayak airy gitu diangkat-angkat. Oh, Kayak lagi iya. di hall, kayak lagi di tempat-tempat konser yang besar gitu kan. Berarti perlu ada echo-nya kayak gitu ya. Kalau dari saya gitu ya, Hmm. perlulah sedikit gitu supaya ada suaranya kan lebih airy gitu. Di mana kira-kira di range-nya itu kalau bisa kalau pakai echo? Coba lagi. Cek 1 2 3 Ini kan Tes 1 ini nggak pakai 1 efeknya Pak ya. 2 3 Coba Cek lagi. 1 mic. Cek 1 2 3 tes cek 1 1 1 2 Itu pakai 3. ada echo efeknya. Itu ada ada. Ada efek sedikit. Itu Satu. khusus kalau untuk yang nyanyi untuk Nyanyi. worship ya, Ya, lagi worship. WL-nya gitu ya. Boleh, Sehingga Pak. pakai gitu ya. Dikasih efek sedikit kan supaya agak airy dikit gitu. Oh. Cuma jangan berlebihan juga efeknya sih kayak gitu aja. Ya kan? Kalau yang paling lebih pasti seperti apa nih suaranya yang efeknya? Gemanya segimana? Saya rasa sudah cukup gitu Pak. Sini ya, cukup. Ini kan kecil kan ya. Tapi kalau misalnya nanti orang banyak masuk, itu pasti nggak terlalu kedengeran dia punya efek. Oh gitu lah. Malah kan kita perlu naikin lagi. Karena kan nanti banyak masuk nih mikrofon ada 3 atau 4 gitu. Iya, iya. Alat musik masuk lagi. Semakin turun lagi dia punya suara efek. Oh. Kayak gitu Pak. Karena banyak suara ya yang Banyak, masuk ya. banyak suara masuk kan di mixing di sini. Kayak gitu ya. Ini sudah benar berarti ini ya. Dia punya ini kita harus pencet ya high pass filternya namanya. Nah, sini sudah benar. Paling nanti perlu dipelajari adalah ini kan equalizer ya, equalizer yang gabungan. Jadi kita mesti harus pelajari juga di sini. Tergantung dari karakter suaranya. Nah, ya kan. Jadi mesti dikenalin kan misalnya suaranya ini agak ngebas. Kamu mesti potong. Kalau ini apa namanya low, medium, frekuensi mana? Ini apa ya? Ini namanya high pass filter. High pass filter Pak. Ini adalah frekuensi untuk memotong frekuensi rendah. Kalau misalkan dinaikin ke atas itu suaranya kayak gimana? Ini suaranya ini saya buka nih high pass filter ya. Cek 1 2 3. Ini kalau saya buka nanti suara mic-nya langsung ngebas. Cek Oh iya. 1 1 2 3. Jadi lebih bagus jangan pakai itu ya. Nggak jelas kan Bapak suara Iya, suaranya. Ya kan nanti kita suara ngaung-ngaung ya. Betul. Nah, jadi ini kita harus pencet. Oh. Karena kan
suara dari vokal manusia juga kan bergerak di antara frekuensi 100 sampai dengan 3 kilo lah. Frekuensi vokal manusia gitu ya Pak ya. Antara 90 paling rendah-rendahnya 90 Hz sampai dengan 3 kHz. Misalnya ini pasti high pass filter ini antara dipotong 80 Hz ke bawah atau 100 Hz ke bawah dipotong. Untuk itunya, untuk frekuensinya. Frekuensinya Pak. Jadi kita nggak butuh frekuensi yang di bawah 100 itu masuk ke sini. Nanti kan misalnya masuk itu suaranya kan kayak tadi kan menggerumbul-gerumbul. Oh, gitu lah. Nanti bisa bocor suaranya. Jadi makanya kita high pass filter ini kita kalau di mixing biasanya sih banyak dipencet. Oh, di sini bisa dipencet ya? Dipencet. Untuk alat musik juga Bapak boleh kira-kira gitu. Misalkan suara yang bergerumbul-gerumbul gitu kan, boleh kita cobain dulu pencet high pass filter. Si ininya. Iya. Kalau untuk gainnya tuh di atas berapa? Nah, kalau gain ini saya lebih tepat ya kira-kira yang ini kan tadi kan yang gini Pak ya. Kita nanti berarti kita ini lagi, kita mulai lagi nih. Bikinnya sini adalah kita mesti cari namanya PFL Pak, pre-feather listen. Ini di sini ada fungsi mixer ada namanya pre-feather listen. Ini kita pencet. Ini saya matiin aja. Kamu coba top. T1 1 2 3 cek 1 T1 2 Yang kencang. T1 1 2 3 cek 1 1 2 tes mic 1 cek 1 2. Jadi kita kalau nyari PFL itu harus cari suara yang paling keras. Halo gitu. Halo, cek Nah, 1 ini. T1 2. Ini kan namanya Cek. ini Pak. PFL kan ini signal untuk PFL. Di sini nanti ada indikator warna hijau, kuning dan merah. Kalau misalnya kuning masih hati-hati, hijau bagus. Oh, Baik. Kalau misalnya merah udah hati-hati Pak. jangan paksa sampai segitu ya. Waduh pecah pik langsung. Ini Bapak di atas di sini di nomor 3 6 itu udah hati-hati. Ya kan? Coba Harus di bawah lah gitu ya. Nah, T1 cek tes halo. Nah, ini sebenarnya sih sudah cukup. Cek 1 2 3. Cukup Pak, sudah cukup. Jadi kita harus cari dulu namanya PFL dulu, pre-feather listen dulu untuk setiap mikrofon. Gitu kan. Kira-kira aja, misal dari Oh, dimatiin dulu lah gitu ya. Iya. Sejauh mana itu ya. Cari dulu PFL. Oh, dipijit itunya lah. Kalau misalnya mau dibesarin PFL-nya, tinggal dinaikin. Ini di sini kayaknya sudah kebesaran. Oh, kebesaran lah. Saya kecilin lagi coba. Kamu. Cek tes halo. Semakin saya T1 kecilin, semakin cek hilang. 1 2. Kecil. Oke. Ya, PFL-nya makin hilang. Cek halo. Kalau saya makin kali hilang kalau sekali. T1 2 cek Ya, 1 Saya naikin coba kamu. 1 2 3 tes cek halo. Cek 1 Nah, 1 2. idealnya di sini Pak. Oh, dari situ idealnya. Biasanya di situ. Idealnya biasanya di sini. Oke. Ini sebenarnya udah kelihatan sudah mulai bagus nih. Idealnya sudah bagus. Tinggal di sini kan, ini namanya high frequency. High frequency ini. Mungkin ini sekitar di frekuensi 2 kilo kan. Kalau menurut saya ini 2 kilo nih. Kita dia mainnya di 2 kilo. Ini nanti Oh, 2 kilo lah. sekitar 2 kilo nih high frequency ini Pak. Jadi kita bisa kita mid, bisa kita boost. Nah, gitu. Tergantung dari karakter masing-masing. Oh, harus baca juga ya. Harus baca Pak, harus baca. Oh, jadi harus kuasai juga dengan suara Iya. ini gimana gitu kan. Misalnya agak-agak melengking. Lengking, nah itu Berarti Bahasa kayaknya kamu tuh turunin. Oh, kurangin kalau ya. kita kan melengking. Nah, kita harus tahu juga Chen, Fen. Iya, Kecilin Bujois. itunya bujuis misalnya. Ditambah Bujois, bass ya. bisa Itu bikin. kecilin. apalagi melengking ada suara ing, berarti kan biasanya di sini Pak, Ketinggian. kendalanya di sini. Ketinggian. High frekuensinya kita potong gitu. Nah, di sini kalau misalnya untuk ini middle frekuensi, di sini ada dua Pak. Di sini ini namanya untuk pengaturan gainnya dan ini pengaturan frekuensinya. Dia dikasih frekuensinya bisa diatur antara 250 Hz sampai dengan 5 kilo. Untuk frekuensi middle. Berarti di mana tuh kalau middle 200 itu? Ini tergantung lagi nih Pak, kita mainnya di mana. Kalau misalnya ini pengaturan yang biasanya di soundman atau telinga manusia itu paling sensitif Pak, di frekuensi antara 2 kilo sampai dengan 3 kilo sampai dengan 4 kilo. Pokoknya telinga manusia itu Pak paling sensitif di situ. Di situ. Jadi kalau misalnya soundman itu rata-rata dia menyentik di daerah-daerah situ. Jangan lebih di situ. Kebiasaannya Pak, cuma nggak semuanya kayak gitu. Oke. Tapi kebiasaannya kayak gitu. Ini saya sudah lihat nih, ini pengaturannya sudah mulai benar nih. Dari awalnya kan, ini dia di frekuensi 1 kilo sampai dengan 2 kilo. Oh, segitulah sudah Di sini. kelihatan ya. Dia biasanya kan mungkin niatnya kalau misalnya di push, ini kan suaranya kan makin angkat kan, Oke. melengking nanti, menyerang telinga kita kan. Iya, iya. Kalau misalnya menyerang telinga kita berarti kita dikat dong. Dekat ya. Kecilin itu ya berarti ya. Iya, dikat Pak. Ini kan 0 nih, kalau di sini 0. Misal ini minus 3 berarti, ini minus 6. Kita dengerin lagi, suaranya menyerang telinga kita gak gitu ya? Enak-enak didengar gak?
ya kan kayak gitu kan. Tapi kan masing-masing telinga beda-beda kan? Beda-beda. Nah, jadi kalau misalnya telinga gini, ya gimana nih kita untuk bisa ngaturnya? Beda-beda Pak gitu. Jadi tapi yang biasanya diatur sama soundman itu antara di frekuensi 3 kilo itu sampai dengan 5 kilo. Oke. Di frekuensi itu yang biasa dimainkan. Kayak gitu. Ini sudah ini ya, sudah kurang lebih sudah ini. Sudah benar ya? Standar gini aja rata-rata. Rata-rata standar segitu Pak. Oke. Rata-rata standar. Biasanya sih kalau low frekuensi ini biasanya di-cut. Takutnya kan ngegerumul suaranya. Takut ngegerumul. Biasanya di-cut. Segitu aja berarti ya? Iya. Disamakan itu semuanya atau termasuk dengan keyboard, bass, drum beda? Beda Pak. Pengaturan untuk alat musik sama vokal beda lagi. Beda lah. Jadi mesti emang benar-benar kuping kita yang mesti dilatih. Mesti benar-benar ada barometernya di kuping soundman-nya gitu Pak. Ya kan tergantung. Soundman-nya dengar ini kurang enak nih. Berarti kan kayaknya suaranya terlalu high, terlalu menyerang telinga. Saya katanya di high-nya ini saya potong. Gitu kan. Kebanyakan Pak, ini bukannya di boost, kebanyakan dipotong di-cut. Oh, dipotong lah. Kebanyakan di-cut. Karena mereka tuh normal aja dari soundman itu, kebanyakan mereka terima tuh normal. Signal semuanya normal aja, ya kan? Normal aja sudah segini gitu, ya kan? Normalnya udah segini, biasanya di-cut sama dia. Bukannya di boost, bukannya di-cut. Kalau di boost malah kan nanti banyak macam-macam. Ada yang suaranya yang ini, yang melengking, menyerang telinga, atau yang kebesaran. Ini dari ini aja, dari kebiasaan gitu. Kebiasaan dari Sony Staratur. Ini ada beberapa teman yang... Oh iya, silakan ya. Atau mencoba juga dengan musik? Boleh Pak. Boleh. Ya. Coba sama aku aja, kamu coba main musik dengan itunya. Kita ingin Kalau di misalnya setting drum juga. sama drum sama keyboard berarti harus bisa beda juga settingannya gitu di sini ya. Beda, itu kan drum elektrik kan. Drum elektrik itu berarti dia maunya kemana nih? Mau ke kick drum kah? Atau mau ke beatnya kah? Atau kemana kah? Gitu. Nah, kan. Drum elektrik gimana? Berarti kan kamu kan cari drum elektrik itu cari dulu file tadi, frequency listen. Nah, suruh dia mainnya biasanya main di mana? Setengah kah? Atau jam 1 Pak? Biasanya gitu. Biasanya main di mana? Kasih setengah dulu kan? Tanya dia. Jadi 5 bar. Biasanya main di situ kan? Suruh dia main dulu, kamu cari dia file dulu. Dia basic dulu nah. Siapa? 5 bar. Gendong. Di 5 itunya, barnya 5. Oh, tuh. Kamu lihat ya? Nah, ya kan? Kalau misalnya kamu gimana? Baca. Ya, jadi turun deh. Sampai kamu dapat ininya, file-nya. Sampai bawah dulu. Lagi. Udah lagi, Fan. Nggak apa, jadi Apa aja? Ya, udah aman ya. Baru kamu naikin. Ini buat orang kan. Coba naikin. Nah, Ada bentuk kayak gitu. ya. Ini kamu dengar lagi nih. Dengar lagi. Enggak. Mana yang kira-kira nggak sesuai kan? Kira-kira di mana? Ya ini berarti bass treble-nya lagi tuh lah. Kita aja gitu. Ini kan, ini naikkan. Coba kamu mulai dari nol dulu. Kamu nolin dulu. Nolin dulu. Ini, nolin dulu. Kalau misalnya kecil kan bahasa kan langsung Gila gitu ya. hilang kan, karena kan dia nggak pakai subwoofer kan, pegang atas aja, tergantung lagi nanti maunya kemana Pak. Oh, supaya ada subwoofernya gitu ya. Iya. Kan di sini nanti berarti kan. Kalau mau tuh kamu naikin aja dikit supaya ada bassnya. Iya, kan? betul. Supaya berasa bassnya. Cuma hati-hati juga. Kalau misalnya kebanyakan nanti takutnya beban ke dia. Oh, speakernya kan. Bang, speakernya Pak. Sejubuhan juga gitu. Kalau lagi putar bahaya juga. Nah. Berarti nggak nyari dulu untuk FL dulu ya, betul mati ya dulu. Harus semuanya cari frequency FL supaya tetap kita aman. Signalnya itu mengalir dengan normal.
gitu Pak. Jadi paling penting cari gennya dulu, namanya frequency mixer. Gen Jadi untuk lihat sini pas posisi lagi off dulu lah. iya, saya dulu doain aja. Nanti kita coba cek dulu misalkan keyboard, drum, bass, misalkan di Tanya ya, keyboard biasanya mainnya bukan setengah kan, atau jam 1 kan, paling besar biasanya kan jam 1. Oh ya, kamu main dulu, kamu cari biasanya. Satu-satu dicari. itu panduannya di situ dulu berarti ya. Panduannya. Kalau semuanya sudah semuanya sudah normal, baru kita enak listriknya gitu. Terusnya kan nanti kan speaker ini kita nggak perlu terlalu ngebus. Ini ngebus ya Pak ya? Speaker ini kan gede ini ya? Aku nggak tahu di berapa nih, aku di angka berapa pun ya. Oh iya. Kalau misalnya nanti di sini sudah seragam semua, nanti bisa main juga sampai di sini ya. Kecil. Malah kan dia bisa sampai ke atas. Oh, itu sananya ya. Iya, mungkin itu Bapak mesti Aku kecilin main setengahnya dulu. Karena kita kalau main di sini, ini kan kalau titik nol ini namanya unity game kan. Biasanya kalau di mixer kita mainnya di sini, di unity game. Kalau misalnya ini udah kecil aja, Udah besar. berarti di sana kebesaran. Oh, kebesaran lah. Kebesaran. Itu berpengaruh juga ke kualitas dari speakernya kena dia. Iya Pak, kalau misalnya Bapak terlalu nge-push kan, ya kan? Terlalu nge-push kan nanti kan lama-lama kan speakernya kan nanti kena lagi dia. Beban lagi. Iya, kayak gitu sih. Tapi yang pertama tadi yang cek dulu dari kondisi off. Signal dulu kan. Signal kita mesti cari yang supaya aman dulu kan. Unity gain-nya bisa dapat gitu kan, baru Maksimal di 3 bar aja di sini. iya, baru kita nanti kita mixingnya di sini bisa dapat gitu. Nanti sebaiknya dengan di atas lah. Iya. Supaya ini bisa agak tinggi, berarti Nah, dikecilin di sana. Biasanya kalau Angka di 9 lah gitu. speaker aktif itu Pak, dia tuh nanti ada 0 desibel. Kita kalau misalnya normal, kita setting di 0 desibel aja. Berarti bisa di tengah-tengah. Oh, Tengah-tengah itu 0 desibel. Iya, tengah-tengah itu biasanya 0 desibel aja. Dari 0 desibel itu kita bisa jadi pacuan kita. Oh kurang dikit ya, boleh naikin dikit. Oh ya kan, banyak kan kurangin dikit gitu. Kalau misalnya kita udah push sampai 9 atau 10 itu bahaya gitu sebenarnya gitu. Kita terlalu kasih dia beban sebenarnya kayak gitu. bisa keyboard juga lah. Iya. Iya. Nah ini kan misalnya pakai mikrofon ya, berarti kan mixing pakai vokal nih. Coba deh kita vokal kasih. Iya, signalnya. Jadi memang namanya gain structure namanya Pak. Jadi dari atas sampai ke bawah mesti benar-benar kita atur setting gitu. Namanya gain structure. Gain structure Pak namanya. Gain structure ya. Iya, namanya gain structure. Tapi yang lebih bagus ini yang pertama gain ini yang harus dikecil aja di bawah ya, Iya. supaya nggak terlalu besar. High pass filternya itu kita harus potong. Takutnya ada frekuensi di bawah 100 ya kan yang masuk ke sistem kita. Yang sebenarnya frekuensinya yang nggak diperlukan gitu kan. Ya, gitu kan. Yang kita misalkan suara manusia itu tadi saya sudah bilang bergerak di antara frekuensi antara 90 Hz sampai dengan 3 kilo misalnya gitu. Di bawah itu kita suara manusia kan nggak ada, kosong gitu. Misalnya kita nggak cut, nanti bisa masuk dia ke mikrofon kita. Oh gitu. Suara drum atau suara gitar bass masuk ke mikrofon. Masuk ke mikrofon lah. Mikrofon. Karena kan dia frekuensinya kan gitar bass itu di bawah. Di bawah kan bass kan low kan antara. Sebenarnya nggak boleh masuk sebenarnya. Iya. Antara 80, antara 40 bisa sampai 50 sampai dengan 80 gitu, frekuensinya gitu. Masuk ke mikrofon kita. Kalau misalnya mikrofon kita sudah aman kan? Dia walaupun dia masuk, tapi dia udah nggak bisa itu lagi karena kita udah batasin kan. Iya. Antara 100 Hz sampai ke atas baru bisa kayak gitu. Ya ini kan frekuensi gitu Pak. Kalau misalnya udah setting kayak gini, misalkan standarnya kita dinaikin berapa. Kita perlu diturunin lagi setelah selesai atau tetap bisa dibiarin gitu aja? Maksudnya untuk dibiarin hari-hari gitu Pak ya? Kalau misalnya nggak ada masalah, nggak ada feedback, nggak ada apa ya, diamin aja. Kalau menurut Bapak nggak ada masalah kan, suaranya kan, nggak feedback, nggak apa, jalan aja udah. Udah perlu upload turunin semuanya, nggak perlu beda aja kayak gitu. Iya. Nanti dari tombol sini aja. Iya. Ya kan, daripada nanti Bapak nanti turunin lagi, nanti mesti atur lagi ntar. Iya betul. Oke, nanti kita ikutkan aja. Jadi ketika selesai itu udah perlu turunin, matiin aja langsung dari volume sini aja. Nggak apa-apa ya. Kalau mau sih, ini Bapak kan speakernya
di atas nih. Listriknya jadi satu Pak. Listrik jadi satu. Jadi matiin dia dulu kan, baru matiin ini. Ini kalau misalnya Bapak matiin, cek itu masih bunyi kayak hidup. Iya betul. Nggak boleh kayak gitu, nggak boleh. Nggak boleh itu. Aturannya nggak boleh kayak gitu. Takutnya kan kena juga speakernya. Jadi kan yang perlu dimatikan dulu adalah speakernya dulu kan Pak. Speakernya kita matikan dulu, Bapak bikinin stop kontak ke stop kontak Bapak. Matiin tag, baru mati. Biasanya bunyi tak. Ya. Atau kan di sini kan biasanya dia ada alatnya lagi Tapi Pak. agak susah kalau kan juga nih ada ininya apa stop kontaknya. Satu di sini, tapi tetap bunyi dep di atas. Masih bunyi dup. Tetap gitu. Kalau dimatikan ini pertama nih, langsung Iya. dimatikan gitu. Ada bunyi dup gitu. Iya di sini. Kalau kita kan bisa cabut di sini. Ada kan ini si kabel masuk sana stop kontaknya. Iya. Kita cabut tapi tetap bunyi dep walaupun ini belum dimatiin. Seperti itu ya. Karena kesana kan standby terus kan ininya kan Iya, si iya. volumenya dengan si stop kontaknya kan, tapi ketika dimatiin tetap bunyi. Cuman kemarin saya sempat ngobrol yang revisi Nggak mengganggu ya nggak masalah gitu. tapi jangka panjangnya Kalau misalnya menurut Bapak mengganggu kan, ya mesti dicari solusinya kan. Kayak gitu. Kalau misalnya ada bunyi, kalau misalnya yang maksud saya tuh begini Pak, kalau misalnya ini dimatikan duluan, ya kan pasti ada bunyi jeruk gitu. iya ya betul. Itu kencang banget. Nah itu kalau misalnya masih suaranya masih pelan dep, ya itu ya ya mungkin kan dari karena alat kan mungkin sudah berumur. Oh pengaruh lah itu. Iya, mungkin ada masih ada itu. Yang penting kan nggak dari kita tuh nggak ini Bang, nggak mengganggu kita gitu. Karena kalau signifikan juga gitu. Iya. Atau ini bisa efeknya ya. Jadi suaranya nggak terlalu kering. Nggak terlalu kering lah. Jadi ada apa sedikit apa mereka apa Airy namanya Pak. Iya. Airy. Jadi nggak terlalu kering. nggak langsung mati gitu, tapi benar-benar ada sedikit Ya. ehonya di kiri. Ya ada ehonya. Maksudnya kalau misalnya kayak bersenandung lah. Kalau bisa bersenandung kan kayak ada mesti ada efek-efeknya juga. Itu penting juga ya gitu lah. Oh iya Pak, kalau untuk pas lagi ini kan Musik pujian. kita dengerinnya kan lebih ini kan lebih nyaman lah di kuping gitu. Ya gitu kan. Nah, terus kalau misalnya dari karakter yang tadi kamu pelajarannya gimana? WL-nya tadi. Tadi kita kan kayak malaika kayak tajam gitu. Tajam. Berarti kurangin. Berarti kamu mesti Tadi kata dulu. iya. Oh ya yang paling atas. Ini tadi ya. Turunin berarti ya. Coba nyanyi lagi. Sama. Masih tetap masih belajar. Iya, nggak apa-apa Pak, sama aja. Saya juga sampai sekarang masih belajar juga. Saya juga masih belajar juga, tiap hari buka-buka YouTube ada baru lagi itu. Kalau pakai sini,
kan mesti dengar kan, yang penting kita dengerin dulu kan, gitu kan. Jadi perpaduan bass, treble itu yang penting, yang bass, treble itu harus benar-benar terasa juga gitu ya. Iya Pak. Jangan sampai hanya kita belajarnya di bassnya, Iya. di treble-nya gitu kan. Iya. Sebenarnya aturannya dia normal aja dulu. Dari normal kita mau bawa mana nih? Mau dikurangin kan bisa atau dikurangi? Itu aja. Kalau standar normalnya yang mana yang tadi Pak William? Awalnya ini. Kamu tadi lah. Kan kebesaran kita apa laki. Karena suaranya kan wanita nggak akan tinggi. Ya kan? Kamu wanita mau nanya tinggi. Karena suara wanita kan tipis. Ya, betul, tipis. Pokoknya kamu nanya tinggi. Jangan bisa, kamu nanya tinggi. Jangan ke angka nol lah. Iya Pak. Yakin tadi. Iya kan? Ini berarti koru cukup harus sensitif juga. Ini berarti nggak sembarangan juga kalau untuk sembarang Nggak apa-apa Pak, tapi kalau misalnya sering kan jaga sini kan biasa. pasti ke ini Terbiasa gitu terbiasa ya. nanti sering dengar apalagi sering referensi nonton kan live musik atau yang gimana kan yang kayak worship gitu nanti itu bakalan dia Banyak belajar juga kita liatin live itu. iya Pak kayak gitu jadi bahan referensi aja lah Referensi aja. kayak gitu ya kan yang penting kan satu di sini suaranya terdengar jelas ya kan sama jemaat kan tentunya nyaman orang jemaat dengarnya gitu aja sih intinya yang penting itu kan jelas misalnya lagi nanti bapak lagi khotbah ingetin efeknya kamu langsung turunin Harus mati aja kalau nanti. ya supaya jelas kasih efek sedikit boleh lah dikit aja gitu ya kan kasih supaya nggak terlalu kering sekali ya kan nggak terlalu kering Apalagi lanjut aja cuma. Kalau dia Karena mic suka beda-beda. Ini mic yang ini kan Beda. ada ini ada Beda, Pak. ada Beda. berbas. mikrofon tuh pasti beda-beda karakternya beda-beda Iya betul. ya masalah harga lagi Pak kalau Iya. misalnya makin bagus pasti makin ini lagi makin tebal lagi suaranya kayak gitu lagi Betul betul betul. kita di sini kita dengerin misalnya mikrofon yang ini karakternya kayak apa nih agak melengking dikit berarti kamu mainin aja di sini hai-hai kamu mainin potong-potong dikit gitu kan supaya suaranya kan nggak terlalu tajam nggak terlalu nyerang gitu kalau misalnya full orang nih beda lagi pasti kan kamu angkat kan nah benar Jadi kalau punya angkat Pak pasti angkat karena udah full nih menyerap orang kan jadi kayak inkapasitor juga dia menyerap juga dia menyerap suara kan jadi pasti otomatis naik jadi itu berarti penting untuk si sound tuh nggak hanya udah cukup dia yang harusnya kita dengar juga ya harus sejauh mana dia harus merasakan pas lagi naik ya kan penyembahannya lagi naik kan mesti naik kan gitu kan mesti naik ya kan mesti naik dia punya ini yang mesti naik nah ini dia nah ini saya jadi lagi nih grup namanya grup 1 grup 2 grup 1 ini sudah tahu musiknya nih belum Pak. nih grup 1 grup 2 ini ada musiknya ini adalah volume untuk gabungan Gabungan. ini kan grup 1 grup 2 ya di sini ada tombol nih 1 dan 2 ya ada ya Iya benar. berarti ini kalau misalnya kita pencet berarti dia di routing ke sini oke di routing ya nanti ya yang kita merouting mana nih vokal kah atau dengan musik kalau misalnya saya biasanya musik musik aja ya berarti yang keyboard ini keyboard Iya keyboard. kita masukin ke grup ya mana nih drum Iya drum. ini ya masukin lagi Oh. lagi bass ya berarti Iya. 3 ini kan Nah, ini gimana aja kita kan sana aja nih ya nah ini ininya kita pencet nih ini
mungkin ini masih ada kendala nih, Makanya punya agak buruk gitu ya. mungkin ada kendala di sini Pak. Jangan jadi grup kalau gitu ya kalau Iya. kayak gini. Kalau normal apa aja nggak apa-apa gitu ya. Ya. Jadi fungsinya grup itu seperti itu. Misalnya kamu lagi penyembahan kan, nggak mungkin kamu naikin tiga fader kamu naikin, jadi langsung digabungin satu. Fungsinya itu. Itu yang grouping itu lah. Grouping. Ya, kan? Ini pas lagi naik. Oh ya, langsung bisa. Kalau saya Ya, betul. Turunin lagi. Ya. Grouping. Grouping. Efek tadi sudah belum naik. Kan efeknya sudah naik. Lagi. Efeknya naik. Lebih hidup. Sorry. Kalau untuk monitor gimana? Ini kita pakai monitor yang poin 1. Kita pakai monitor. Oh, pakai speaker monitor Pak ya? Oh, oke. Berarti ini di off satu. Ini satu off satu. Oke. Tetap kalau masih hidup kata terlang sih Pak ya. coba lihat. Itu kita pakai monitor. Kadang-kadang ada speaker di atas. Kadang pemain drum atau keyboard itu nggak kedengaran jelas nih. Kita pakai. Oh iya, monitor harus Pak, harus. Cuma harus balance juga gitu Iya, ya. balance. Harus. Kalau untuk itu berapa nomornya kayak gini? Nggak ada pengaruh. Yang mana Pak ini untuk efeknya? Tadi saya pilih yang nomor 5 nih. Oh, lima. Sama editnya segini sih volume editnya nih. Oh. Kalau misalnya Bapak cocok sama ini kan, silakan aja. Oh, Nah, gitu lah. itu ini kan hidup kan efek Cocok kan. kah? Cuma kalau pas lagi dialog, pas lagi khotbah ya turunin aja Si efeknya. efeknya yang ini, yang master efeknya ya. Master efeknya aja. Itu nggak perlu ganti lagi yang nomornya. Iya. Kalau misalnya sesuai dengan selera kan, silakan aja gitu kan. Kalau ini mesti coba-coba juga gitu kan. Coba-coba juga seleranya kemana gitu. Jadi perlu dari pihak soundman-nya aja yang kita harus Soundman-nya. peka juga di mana suara bass, Iya. suara drum gitu ya. Ya, aux 1 ya, nggak kena monitor nanti. Iya. Bisa juga. Yang penting dibelah di monitor juga kedengarannya enak juga ke pemain musik. Pemain musik. Ya. Maksudnya tuh monitor itu supaya dia kan mencukupi kebutuhan dia kan. Betul, betul. Dia perlunya apa? Suara apa di situ? Vokalnya atau suara dia sendiri atau suara temannya, gitar bassnya temannya gitu kan. Oh iya. Ya kan? Dia perlunya apa? Harus bisa juga di situ ya kita ngatur Iya. juga ya. Nah, sudah bisa belum ngatur nih? Dari situ monitor. Ah, sini saya biar lagi. Masih belajar juga sih Pak, dikit-dikit. Ini kan master dari ini kan untuk aux 1 nya masternya ya. Masternya untuk speaker monitor. Oke, taruh di tengah. Oke, nggak masalah. Ini efek kalau misalnya di situ mau dikasih efek boleh kasih dikit. Bisa. Ini kenapa ditaruh sini efeknya? Ya kan? Naikin aja ya. Kasih dikit boleh lah, tapi jangan banyak-banyak Pak, takutnya nggak jelas. Nah, untuk setiap channel ini dia ada aux 1 juga. Nah, ini aux 1. Misalnya suara WL ya, WL ini, ini Pak. Band ini Pak. Ini kan. Nah, ini sudah cukup dikasih di ini aux 1 ini maksudnya suaranya dioper ke sana, ke masternya. Nah, yang perlu kita pelajari adalah ini nih, tombol pre sama post. Ya. Pre
pre-fader dan post-fader. Belum tahu itu. Belum tahu ya? Ah. Nah, tombol pre-fader ini adalah misalnya kita pencet, ya kan? Ini adalah di sini dipilih di sini dipilih di post gitu. Sorry. Ini di pre. Iya. Pre itu maksudnya adalah pre-fader itu adalah maksudnya signalnya itu tidak berpengaruh sama ini fader. Misalnya fadernya kita turun naik nih, signalnya itu tetap ada, tergantung dari situ. Tergantung dari sumbernya. Misal sumbernya ada, dia ada. Sumbernya hilang, dia hilang. Kalau misalnya kita pencet pause, ini dia turun, dia hilang, dia turun juga. Ini juga. Oh. Ini untuk yang di situ aja apa yang di Iya, monitor speaker monitor aja. Oh. Yang jadi pertanyaannya adalah bagusnya yang mana yang sesuai untuk speaker monitor, pre atau post? Kalau saya biasanya pakai pre-fader. Pre-fader ya. Start pakai pre-fader. Jadi itu sumbernya ada. Misalnya dia main gitarnya ada, signalnya ada terus. Ada terus gitu ya. Misalnya dia udah berhenti main baru nggak ada. Jadi ini nggak berpengaruh. Misalnya walaupun kita naikin nih, ininya kita naikin. Nah, ini kita naikin, nggak berpengaruh kalau misalnya kita pencet pre-fader. Nah sekarang begini aja kita coba deh, kita praktekkan ya. Yang mana nih? Gitar bass mana? Gitar bass. Bassnya ini. Nah ini gitar bass ya. Ini kita pencet kan tadi kan pre ya. Pre kan. Aux 1 ya. Nah, aux 1. Kamu coba dengar di situ. Ini walaupun ini mati, ini ada nggak di situ signalnya? Tapi ini kayaknya nih yang bass ini nggak masuk. Oh nggak masuk. Nggak masuk. Oh, nggak masuk. Cukup keras di belakang. Oh gara-gara sudah cukup ya. Keras dia. Yang berarti yang masuk itu keyboard sama berapa aja. Berarti kita coba adalah untuk membuktikan pre-fader itu seperti apa dan supaya kamu jelas gitu. Gitu. Ya kan? Nah keyboard nih. Ini besar kan? Ini di setelahnya ke pre-fader ya. Pre ya. Ini coba kita tolong ya mas, coba dengerin di Dia bunyi apa? Bunyi kan? Ini keyboardnya kita kecilin. Ada ya. Nah terusnya misalnya kita pencet mana keyboard mana? Keyboard ya, kita pencet pause. Ada nggak suaranya? Ada nggak sekarang? Nggak ada ya? Ya. Oke. Paham ya? Ngerti ya? Oke mas, balik lagi mas. Ini mas. Paham ya? Apa? Oke. Keyboard berarti ya berarti kita settingnya pre. Berarti settingannya sudah benar nih. Yang nyeting ini sudah benar. Ya, sudah benar. Ya kan? Walaupun dikecilin, tapi dia suara tetap ada di sana. Di monitor. Kalau mau aux 1 ya. Aux 1, Ya. aux 1. Tapi ingat ya, kalau misalnya kita pencetnya tadi ya prima post ya, nanti temennya ajarin ya. Cara dipraktekkan aja langsung gitu kan. Oke, sampai sini tinggal cari step pertama ya. Jadi saya ulangi lagi kan, cara pertama untuk mixing adalah satu cara yang mencari gain structure. Gain structure, habis itu kita turun lagi di sini high pass filter. Ya kan, mau kita pencet kah atau enggak gitu kan. Terus ini baru kita equalizer yang ini kita mainkan ya kan. Terusnya dari aux 1 aux 2. Ini berarti bisa pakai aux 2 ini bisa pakai speaker monitor 2 biji. Ya kan? Nah, prima post. Terusnya di sini efeknya. Misalnya mau dimasukin efek. Kalau musik seharusnya banyak sih enggak gitu ya. Atau mau dikasih efek dikit boleh. Ya kan? Ya, kurang lebih gimana? Sudah mulai Paham sih, sudah paham ya? Oh, bagus dah. Semoga nanti ya kan nanti buat acara-acara, buat persiapan Natal bisa lebih ini kan lagi menopang lagi kan, sound systemnya bisa lebih mixing lebih bagus lagi ya kan. Kalau ini Pak fungsinya apa ya Pak? Ini kan untuk apa? Oh ya, ini berarti mixer. Mixer. Maksudnya di mixing masuk ke sini, nih mix ke sini. Misalnya kita buka, berarti nggak masuk sini, nggak di-routing ke situ. Ini keyboard nih. Keyboard. Nah, ini kan mati nih. Hilang kan? Ya kan? Masuk sini. Masuk kan? Masuk ya. Ya.
lagi routing ya di sini ya. Sip. Apa ya? Paling atasnya apa tadi? Ini tadi bukan. Ini apa? Ini tombol PFL namanya, Prefeather Listen, untuk mencari gain dari gain structure. Cari ini tadi. Ah, Sama ini tadi. nanti kalau misalnya mau belajar soal Prefeather Listen, itu nanti saya ada channel YouTube kan, bisa buka channel YouTube saya, sekalian di subscribe. Iya kan? Apa namanya? Liam Audio and Sport. Liam Audio and Sport. Jadi nanti di situ kan ada pelajaran cara mencari gain structure, cara aux, gitu kan. Oke, kurang lebih sudah mulai ya. Ada lagi yang mau ditanya soal dari mixing dari ini, dari board analog? Kalau ini Pak fungsinya apa tadi Pak? Ini. Yang mana ini? Iya, tiga ini kan. Ini tuh untuk ini kan di sini disediakan sama dia nih banknya untuk pilihan untuk efek. Saya pilih nomor 5. Berarti kan di sini antara 0 sampai 9 adalah hall. Ada room, ada plate, ada chorus ya kan, ada delay. Nah, kalau misalnya saya kebanyakan saya pakai antara hall atau delay karena ruangannya sudah beton duluan, baja pantulan kayak gitu kan. Kalau misalnya delay, kamu pilih delay, takutnya Banyak lagi. berulang-ulang, nah itu hati-hati juga kayak gitu. Kalau kamu milih nih nomor 6, ya ini pencet nomor 6, ya kan? Ini editnya, maksudnya ini editnya adalah ininya, parameternya nih, seberapa besar dia punya hall efeknya itu, editnya, ya kan? Nanti, misalnya kecil-kecil aja. Tergantung selera ya. Misalnya di sini mau ada efek atau enggak, terserah, tergantung selera aja. Kalau saya sih kalau untuk pas lagi nyanyi ya kan, pas lagi itu efek sih perlu supaya lebih hidup suaranya. Itu lebih hidup kayak gitu. Kalau misalnya bapaknya lagi khotbah, kita turunin aja udah. Kayak gitu aja, turunin aja gitu. Dari mixing ini ya kan nanti perlu lagi namanya DLMS ya kan, Digital Loudspeaker Management System, untuk mengatur untuk loudspeaker. Kalau loudspeakernya banyak, misalnya pakai speaker atas, speaker subwoofer lagi, perlu namanya DLMS buat mengaturnya nanti ya kan. Ya, buat mengaturnya lagi perlu lagi namanya power sequence untuk mematikan alat sound system secara dari sini langsung. Matiin satu-satu. Pencet tag, mati tag. Jadi langsung dari sentral. Jadi kita bikin sentral supaya nanti alatnya kita jaga gitu kan, supaya lebih awet gitu kan. Matikan, hidupkan secara otomatis gitu. Nah, turunannya banyak gitu. Tapi saya rasa dari ini yang penting alat itu dijaga ya kan, di maintenance. Ini kan udah di maintenance kan, sudah di service gitu kan, sudah kualitasnya masih terjaga, masih bagus lah. Puji Tuhan masih baik gitu, masih bisa digunakan gitu. Untuk secara keseluruhan masih oke, masih oke lah buat nanti Natal ya kan, tahun baru masih nggak masalah. Oke. Siapa? Terima kasih untuk untuk kesediaannya sound system kita ini. Semoga bisa bermanfaat ya, untuk lanjutannya. Saya pamit dulu ya teman-teman, sekian dulu untuk nyeting di gereja GKKD Banjarmasin. Semoga bisa menjadi tutorial untuk yang memiliki sistem yang sama seperti ini gitu, dimanapun teman-teman berada. Oke, salam audio, salam olahraga, semoga kita sehat selalu.